Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lia Uzliawati selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Atan Hamidi dengan NIM 55522000158, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayase. Di sini saya akan menjelaskan tentang the value relevancy of accounting information atau relevansi nilai informasi akuntansi. Ada 6 poin yang akan saya bahas pada PowerPoint ini. Yang pertama yaitu overview, yang kedua the Boll and Brown study, yang ketiga koefisien respon laba, yang keempat peringatan tentang kebijakan akuntansi terbaik, yang kelima relevansi nilai informasi laporan keuangan lainnya, dan yang keenam kesimpulan relevansi nilai. Overview. Harga saham di pasar sekuritas memang merespon terhadap informasi akuntansi. Ketika harga saham bereaksi dengan informasi dengan cara tersebut, kita dapat mengatakan bahwa informasi akuntansi memiliki relevansi nilai. Bukti signifikan pertama atas reaksi pasar sekuritas terhadap pengumuman pendapatan perusahaan diberikan oleh Boll and Brown pada tahun 1968. Sejak itu, sejumlah besar penelitian empiris telah dilakukan untuk mendokumentasikan aspek tambahan dari nilai relevansi. Atas dasar penelitian tersebut, tampak bahwa informasi akuntansi memang berguna bagi investor dalam membantu mereka memperkirakan nilai dan risiko dari pengembalian sekuritas yang diharapkan. Yang kedua yaitu the Boll and Brown study. Metodologi dan temuan. Pada tahun 1968, Boll and Brown atau yang disingkat BB memulai tradisi penelitian empiris akuntansi di pasar modal yang berlanjut hingga hari ini. Jenis penelitian ini disebut studi peristiwa karena mempelajari reaksi pasar sekuritas dalam ruang lingkup yang sempit atas peristiwa tertentu. Dalam hal ini, rilis laba bersih perusahaan, tinjauan atas penelitian BB ini baik dilakukan karena metodologi dasar, termasuk adaptasi dan pengembangan metodenya, masih terus digunakan. Hasil penelitian mereka menjadi bahan pembimbing serta pendorong untuk mereka yang ingin lebih memahami kebermanfaatan informasi pelaporan keuangan. Aspek yang menarik dan penting dalam penelitian BB adalah bahwa mereka mengulangi perhitungan abnormal return pasar untuk jangka waktu yang lebih luas, yang terdiri dari masing-masing 11 bulan sebelum dan 6 bulan setelah bulan informasi laba dirilis. BB menghitung abnormal return rata-rata untuk setiap bulan jangka waktu 18 bulan ini. Penyebab versus asosiasi. Hal ini membawa kita pada perbedaan penting antara studi dengan jangka waktu sempit dan lebar. Jika reaksi pasar sekuritas terhadap informasi akuntansi diamati selama jangka waktu beberapa hari, sekitar pengumuman laba, dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi adalah penyebab dari reaksi pasar. Alasannya adalah bahwa selama jangka waktu yang sempit tersebut hanya ada sedikit peristiwa spesifik perusahaan yang terjadi selain laba bersih yang mempengaruhi pengembalian saham. Juga jikapun ada peristiwa lain yang terjadi, seperti stock split atau pengumuman dividen, perusahaan yang terkena dampak tersebut dapat dihapus dari sampel seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, hubungan dalam jangka waktu yang sempit antara return sekuritas dan informasi akuntansi menunjukkan bahwa pengungkapan akuntansi adalah sumber informasi baru bagi investor. Hasil studi BB. Salah satu hasil yang paling penting dari penelitian BB adalah bahwa mereka membuka sejumlah permasalahan tambahan terkait kebermanfaatan. Langkah logis berikutnya adalah untuk menanyakan apakah besarnya laba tak terduga terkait dengan besarnya respon pasar sekuritas. Ingat bahwa analisis BB hanya didasarkan pada pertanda laba tak terduga. Artinya kandungan informasi dari laba dalam penelitian BB diklasifikasikan hanya ke QN dan BN, ukuran yang cukup besar. Selain itu, para peneliti akuntansi telah mempelajari respon pasar sekuritas dengan laba bersih di bursa saham lainnya di negara-negara lain dan untuk laporan pendapatan kuartalan. Dengan hasil yang mirip, pendekatan ini telah diterapkan untuk mempelajari respon pasar terhadap informasi yang terkandung dalam standar akuntansi baru, perubahan auditor, dan lain-lain. Namun di bab ini kita hanya akan berkonsentrasi pada bagian paling penting dari penelitian BB. Koefisien respon laba. Subjek penelitian ini mengajukan pertanyaan yang berbeda dengan BCW, yaitu
Untuk jumlah tertentu laba tak terduga, apakah respon pasar sekuritas akan lebih besar pada beberapa perusahaan dibanding perusahaan lainnya? Yang ketiga yaitu koefisien respon laba. Ingat bahwa yang abnormal return pasar sekuritas yang diidentifikasi oleh BB adalah nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan QN menikmati abnormal return positif dan perusahaan BN mereka menunjukkan abnormal return yang negatif. Tentu saja nilai rata-rata bisa saja menyembunyikan banyak variasi atas nilai rata-rata tersebut. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa abnormal return beberapa perusahaan bisa saja di atas rata-rata atau jauh di bawahnya. Alasan respon pasar diferensial yang pertama yaitu beta. Semakin berisiko urutan pengembalian yang diharapkan di masa depan atau suatu perusahaan, semakin rendah nilainya bagi investor yang menghindari risiko. Hal-hal lain yang sama untuk investor yang terdiversifikasi, ukuran risiko yang relevan atas saham adalah beta. Struktur modal untuk perusahaan yang dengan leverage yang tinggi, peningkatan katakanlah pada laba menambah kekuatan dan keamanan atas obligasi dan hutang lainnya, sehingga banyak kabar baik mengenai laba lebih ditujukan ke debt holder daripada pemegang saham. Oleh karena itu, ERC untuk sebuah perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi harus lebih rendah dari perusahaan yang memiliki sedikit atau tidak ada hutang. Hal-hal lain sama. Kualitas laba. Kita menentukan kualitas atas laba dari besarnya probabilitas diagonal utama pada sistem informasi yang terkait. Semakin tinggi probabilitas ini, semakin tinggi ERC yang kita harapkan, karena investor akan lebih mampu untuk menyimpulkan kinerja perusahaan di masa depan dari kinerja saat ini. Persistensi adalah sebuah konsep yang menantang dan bermanfaat. Salah satu alasannya dikemukakan oleh Ramakrishnan dan Thomas adalah bahwa komponen yang berbeda dari laba bersih mungkin memiliki persistensi yang berbeda. RT membedakan 3 jenis peristiwa laba. 1 permanen, diharapkan bertahan tanpa batas waktu. 2 transitoris, mempengaruhi laba pada tahun berjalan tapi tidak tahun depan. Yang ketiga yaitu harga tidak relevan, persistensi 0. Peluang pertumbuhan QN atau BN untuk laba saat ini dapat mengisyaratkan prospek pertumbuhan masa depan perusahaan, dan karenanya ERC yang lebih tinggi, seseorang dapat berpikir bahwa karena laporan keuangan masih mengandung komponen biaya historis yang cukup besar, laba bersih tidak bisa benar-benar menginformasikan pertumbuhan masa depan perusahaan. Namun hal tersebut belum tentu terjadi. Misalkan laba bersih saat ini mengungkapkan profitabilitas tinggi yang tidak tergugah untuk beberapa proyek investasi baru perusahaan. Kesamaan harapan investor. Investor yang berbeda akan memiliki harapan yang berbeda mengenai laba perusahaan periode berikutnya. Tergantung dari informasi awal yang mereka miliki dan sejauh mana kemampuan mereka untuk mengevaluasi informasi tersebut. Namun perbedaan ini akan berkurang sepanjang mereka mendapatkan informasi tersebut dari sumber yang umum, seperti perkiraan konsensus analis. Keinformatifan harga. Harga saham secara parsial menginformasikan tentang nilai masa depan perusahaan. Konsekuensinya adalah bahwa harga menyebabkan laba karena harga pasar merupakan agregat dari semua informasi perusahaan yang demikian diketahui publik. Banyak di antaranya yang oleh sistem akuntansi terdapat lag. Yang keempat yaitu peringatan tentang kebijakan akuntansi terbaik. Dari sini sudah untuk menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi terbaik adalah kebijakan yang menghasilkan respon harga pasar terbesar. Sebagai contoh, jika laba bersih yang dilaporkan di bawah prosedur akuntansi nilai sekarang menghasilkan reaksi pasar lebih besar dari laba bersih yang dilaporkan di bawah akuntansi konservatif, haruskah kebijakan nilai sekarang tidak digunakan? Untuk beberapa hal, jawabannya adalah ya, karena seperti yang telah kita lihat dalam bab ini, respon pasar keamanan adalah ukuran kegunaan untuk investor. Namun demikian, kita harus sangat berhati-hati dalam mengambil kesimpulan ini. Akuntan mungkin akan lebih baik mengetahui sampai sejauh mana mereka dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada investor, tetapi belum tentu masyarakat akan menjadi lebih baik dengan informasi tersebut. Alasannya adalah bahwa informasi memiliki karakteristik barang publik. Sebuah barang publik adalah barang yang ketika dikonsumsi oleh satu orang, tidak menghilangkan atau mengurangi kebermanfaatannya ketika digunakan oleh yang lain. Pada bagian ini kita
Yang kelima yaitu relevansi nilai informasi laporan keuangan lainnya. Pada bagian ini kita berpindah dari fokus pada isi informasi dari laba bersih untuk mempertimbangkan keinformatifan komponen laporan keuangan lainnya, seperti neraca dan informasi tambahan. Informasi tambahan juga bisa diperoleh dari MD&A. MD&A ini adalah sebuah bagian dari laporan tahunan perusahaan yang berisi berbagai aspek penjelasan dari sudut pandang manajer mengenai perusahaan itu sendiri, berisi tentang kinerja, laporan keuangan tahun sebelumnya maupun tahun sekarang, dan rencana ke depan serta pendekatan terhadap proyek-proyek baru disertai analisis risiko yang ada. Kesimpulan relevansi nilai. Literatur empiris dalam akuntansi keuangan sangatlah luas dan kita hanya baru melihat pada bagian-bagian tertentu saja. Meskipun demikian, kita telah melihat bahwa hampir secara keseluruhan, respon pasar terhadap laporan laba bersih sangat mengesankan dalam hal kecanggihannya. Hasil penelitian empiris di area ini mendukung teori pasar efisien dan teori keputusan yang mendasarinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.